Tasya begitu kesal karena Fadil maupun Yohan. Bisa-bisanya mereka terus-menerus mengganggu Tasya. Padahal Tasya selalu berusaha untuk menghindar dari mereka, tapi sialnya Tasya justru selalu bertemu mereka. Tasya pun memutuskan untuk pergi ke kantor Arya. Daripada berada di kampus tapi harus berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan seperti Fadil maupun Yohan. Saat Tasya pergi ke parkiran dan saat berjalan menuju mobilnya, Tasya merasa heran kenapa banyak yang berkerumun di dekat mobilnya. Tasya pun mendekat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Oh, ternyata ada orang yang menyombongkan diri, ucap Tasya saat melihat Jessica tengah bersandar di mobil milik Tasya sambil membangga-banggakan dirinya. Wah Jessica, mobil kamu ini bagus sekali, ucap mahasiswa A. Tentu saja ini adalah mobil yang baru saja diberikan oleh papaku sebagai hadiah pernikahanku dan Kak Yohan besok, ucap Jessica. Wah beruntung sekali ya. Kamu kan besok mau menikah, kenapa masih berangkat ke kampus? Tanya Tasya. Tentu saja aku beruntung. Lagi pula aku di sini hanya sebentar saja, jawab Jessica. Mobil kamu bagus ya? Pasti sangat mahal. Kamu tahu kan dari dulu aku ingin sekali memiliki mobil seperti ini namun tidak pernah kesampaian, ucap Tasya dengan wajah dibuat semenyedihkan. Tentu saja ini sangat bagus dan pastinya mahal. Kamu tahu papa sangat menyayangi aku. Karena aku bisa menikah dengan Kak Yohan, ucap Jessica dengan terus membanggakan dirinya. Wah Jessica benar-benar beruntung ya, ucap mahasiswa B. Iya. Andaikan saja kamu tidak memilih Arya dan kamu yang akan menikah dengan Yohan, pasti mobil ini akan menjadi milik kamu dan bukan milik Jessica. Iya kan Tasya, ucap mahasiswa C. Iya benar sekali apa yang kamu ucapkan, ucap Tasya. Kalian salah. Justru kalau aku menikah dengan Yohan aku tidak akan memilikinya, batin Tasya. Jessica, bagaimana kalau kamu mengajakku untuk naik mobilmu itu? Anggap saja aku sedang memohon padamu. Bagaimana? Tanya Tasya. Begini sebaiknya lain kali saja. Bagaimanapun ini baru saja diberikan padaku kan. Lagi pula papa masih marah padamu Tasya. Jadi aku pikir kalau sampai papa tahu aku mengajakmu untuk naik mobil ini aku takut papa akan marah dan mengambilnya kembali. Kamu mengerti bukan? Jawab Jessica yang terbata-bata dan mereka gugup. Baiklah aku mengerti. Tapi kalau hanya sekedar melihat tidak masalah bukan? Hanya sebentar saja. Itu tidak masalah kan? Ucap Tasya dan Jessica pun makin gugup terlebih lagi saat mahasiswa yang lainnya pun menyetujui ucapan Tasya. Benar Jessica, berikanlah kesempatan untuk Tasya. Bagaimanapun Tasya adalah kakakmu dan kamu tahu sendiri bukan nasibnya kurang beruntung. Jadi berikanlah kesempatan padanya, ucap salah satu mahasiswa. Aku mohon Jessica, ucap Tasya. Sialan. Kenapa Tasya tiba-tiba seperti ini? Apa jangan-jangan sebenarnya dia tahu siapa pemilik mobil ini? Batin Jessica yang semakin panik. Aku lupa Kak Yohan sedang menungguku, jadi aku harus cepat-cepat pergi. Aku harus pergi sekarang juga. Aku tidak mau kalau Kak Yohan menungguku terlalu lama, ucap Jessica yang langsung pergi dengan sedikit berlari. Hahaha, aku puas sekali melihat muka panik milik Jessica itu. Tadi bagaimana ya kalau aku langsung membuka mobilku saat Jessica mengaku-ngakui mobilku ini ya? Aku yakin dia pasti merasa gila, batin Tasya yang merasa puas sudah membuat Jessica panik. Tasya yang moodnya kembali bagus pun memutuskan untuk kembali memasuki kelas dan tidak jadi pergi ke kantor Arya. Saat Tasya sudah masuk ke dalam kelas, banyak mahasiswi yang berlarian entah apa yang ingin mereka lakukan. Tak lama Tasya mendengar keributan di luar kelasnya dan tiba-tiba saat Tasya melihat ke arah pintu kelasnya, Tasya melihat seorang pemuda tampan yang berdiri di ambang pintu kelasnya dan menatap ke arah Tasya. Tasya tidak mengerti mengapa pemuda itu terus-menerus menatapnya. Tapi jika diperhatikan lagi, Tasya merasa pemuda itu mirip dengan seseorang yang dia kenal. Tapi siapa? Hai kalian semua. Sebaiknya kalian pergi ke kelas kalian masing-masing ya. Nanti kita bertemu lagi oke? Dah, ucapnya pada para wanita yang menjerit dan berkerumun untuk melihatnya. Setelah itu pemuda itu menutup pintu kelas. Setelah itu, pemuda itu berjalan ke arah Tasya dengan terus melihat ke arah Tasya. Tasya pun dibuat heran karenanya. Kenapa dia berjalan ke arahku dengan terus-menerus menatapku? Apa ada yang salah denganku?
Tanya Tasya pada dirinya sendiri. Pemuda itu pun duduk di samping Tasya dengan terus menatapnya. Ah, pantas saja dia bersikap berlebihan seperti itu. Lihat saja ini kakak iparku sangat cantik dan mempesona, jadi memang harus dijaga dengan baik. Agar tidak ada yang mencurinya, ucap pemuda itu. Kamu bicara dengan siapa? Dan siapa yang kamu sebut sebagai kakak ipar? Tanya Tasya. Tentu saja padamu. Jawab pemuda itu. Padaku memangnya kamu siapa? Tanya Tasya. Ah sial, aku lupa tidak memperkenalkanku terlebih dahulu. Ucap pemuda itu. Begini, dengar baik-baik ya. Ucap pemuda itu dan Tasya pun hanya mengangguk. Namaku Ian Pratama. Anak dari Alex dan Mona. Dan tentunya adik dari kakakku Vian. Aku baru datang dari London kemarin dan langsung masuk ke kampus ini. Tahu kenapa? Ucap pemuda yang bernama Ian itu dan Tasya pun hanya menggelengkan kepalanya. Itu karena Kak Arya yang memintanya. Aku disuruh pulang ke sini dan meneruskan studiku di sini sambil memberikan tugas yang sangat penting untukku. Sambung ia. Tugas penting apa? Tanya Tasya penasaran apa yang Arya tugaskan pada Ian. Ah, coba kakak lihat. Titah Ian pada Tasya. Tasya pun mengambil buku yang Ian tunjukkan dan Tasya pun akan membacanya, namun saat Tasya akan membacanya tiba-tiba Ian merebut bukunya kembali. Ah sudahlah, biar aku saja yang membacanya dan kakak hanya cukup mendengarkan. Oke, ucap Ian. Oke, ucap Tasya yang merasa bingung dengan tingkah Ian. Dengarkan baik-baik. 1. Ian harus mengawasi Tasya selama Tasya di luar rumah apalagi di kampus. 2. Ian harus memastikan Tasya baik-baik saja. 3. Ian harus menjaga Tasya dari laki-laki yang berusaha mendekati Tasya dan berusaha mencuri perhatiannya. 4. Ian harus memperhatikan makanan yang dimakan Tasya dan pastikan itu aman untuk dimakan. 5. Ian harus memastikan semuanya tentang Tasya dengan baik dan sempurna. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. 6. Ian harus memastikan Tasya pulang ke rumah dengan aman dan tanpa kekurangan apapun. 7. Ian harus jadi tameng Tasya saat Tasya dalam masalah. 8. Ian harus memastikan tidak ada yang mengganggu Tasya siapapun itu. Dan Ian harus menyingkirkan mereka jika ada yang mencoba mengganggu Tasya. 9. Ian harus pastikan Tasya tidak bertemu dengan Fadil, Johan dan Jessica. Kalaupun sudah terlanjur bertemu, Ian harus memastikan kalau Tasya akan aman. 10. Dan yang paling penting, Ian jangan pernah membiarkan Tasya sendiri. Kau dengarkan kakak ipar. Semua ini yang ditulis oleh Kak Arya untukku. Tugas untukku yang sangat penting sampai-sampai Kak Arya memanggilku dan menyuruhku kembali. Kamu sungguh luar biasa kakak ipar. Luar biasa, ucap Ian. Sedangkan Tasya yang mendengar setiap-tiap ucapan Ian hanya berusaha mencerna semuanya dengan baik. Sedangkan Tasya yang mendengar setiap-tiap ucapan Ian hanya berusaha mencerna semuanya dengan baik. Oke, aku ngerti sekarang. Berarti kamu itu adiknya Vian dan kamu anak keduanya Om Alex. Terus sebelumnya kamu di London tapi karena Arya meminta kamu balik. Dan akhirnya kamu pun balik ke sini. Cuman buat jagain aku dong, ucap Tasya. Betul sekali. Tapi aku juga harus belajar. Bukan hanya sekedar jagain kamu doang, jawab Ian. Tapi kenapa kamu harus ngikutin maunya Arya? Arya kan bukan kakak kamu, cuman teman kakakmu. Tanya Tasya. Iya memang Kak Arya bukan kakakku. Tapi dia sudah aku anggap seperti kakakku sendiri. Aku, Kak Vian, dan Kak Arya tumbuh bersama walaupun aku 2 tahun lebih muda dari mereka. Bahkan orang tua Kak Arya pun seperti orang tuaku. Mereka sangat baik dan sayang padaku. Nah karena kamu istri dari Kak Arya maka secara otomatis kamu adalah kakak iparku. Jelas Ian. Oke, aku paham sekarang, ucap Tasya. Setelah itu dosen pun masuk ke dalam kelas bersamaan dengan mahasiswa yang lainnya. Oke semuanya, hari ini kita kedatangan mahasiswa baru lagi. Dan kamu silahkan perkenalkan diri kamu pada yang lainnya, ucap dosen sambil menunjuk ke arah Ian. Ian yang merasa ditunjuk pun langsung bangun dari duduknya dan berjalan menuju ke depan kelas untuk memperkenalkan dirinya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ian Pratama. Saya pindahan dari London dan saya harap kalian akan menyukai saya, ucap Ian sambil mengedipkan sebelah matanya spontan membuat para wanita histeris melihatnya. Hai Ian, salam kenal. Aku menyukaimu dan aku harap kamu akan menyukaiku,
ucap para mahasiswi dengan terus cengengesan. Baiklah Ian, silahkan duduk, ucap dosen. Terima kasih Pak, ucap Ian. Ian pun kembali duduk di samping Tasya. Dan setelah itu pelajaran pun dimulai. Ian secara diam-diam mengajak Tasya mengobrol tanpa ketahuan oleh dosen. Fadil yang memperhatikan mereka dari belakang pun merasa kesal. Kurang ajar, berani-beraninya dia mendekati Tasya. Aku gak akan biarin Tasya dekat dengan cowok yang bernama Ian itu. Arya saja yang seperti itu belum bisa aku kalahin, ditambah lagi dengan bocah tengik itu, batin Fadil. Tanpa Fadil sadari kalau Ian tengah memperhatikannya. Dan Ian pun tersenyum sinis. Kakak ipar, sepertinya dia benar-benar sangat menyukaimu, bisik Ian pada Tasya. Siapa yang kamu maksud? Tanya Tasya yang tak mengerti ucapan Ian. Itu laki-laki yang bernama Fadil. Dari tadi dia menatapku dengan tatapan membunuh, ucap Ian dengan bergaya seakan-akan ketakutan. Lalu kamu mau apa? Tanya Tasya. Aku akan membuatnya terbakar api cemburu, jawab Ian. Caranya? Kembali tanya Tasya pada Ian. Tanpa menjawab perkataan Tasya, Ian langsung mencium tangan Tasya dengan tatapan penuh kasih sayang. Apa yang kamu lakukan Ian? Tanya Tasya. Aku sedang menyalakan api kakak, jawab Ian. Brung, suara gebrakan meja yang sangat kencang terdengar dari belakang Tasya dan Ian. Yang membuat semua orang menjadi kaget dan melihat ke arah asal suara. Tepatnya ke arah Fadil. Bagaimana kakak? Kamu percaya kemampuanku untuk menyalakan api bukan? Ucap Ian membanggakan dirinya pada Tasya. Hehehe, luar biasa. Kamu hebat sekali. Kalau boleh sering-seringlah membuat dia kesal, ucap Tasya. Maaf, ucap Fadil. Akhirnya semuanya melanjutkan perjalanan mereka sampai selesai. Setelah selesai Tasya keluar dari kelas bersama Ian. Kakak ipar. Kak Arya bilang hari ini kita akan makan siang bersama dengan yang lainnya, ucap Ian. Oh iya. Di mana? Tanya Tasya. Di hotel kakek Faris, ucap Ian. Sebaiknya kita berangkat sekarang kak. Nanti terlambat, sambung Ian. Oke, ucap Tasya. Kakak pakailah ini, ucap Ian sambil memberikan alat komunikasi kecil. Untuk apa? Tanya Tasya. Agar mudah mengobrol atau kalau kakak ingin berbicara denganku. Karena kita tidak satu mobil, jelas Ian. Baiklah, ucap Tasya. Tasya dan Ian pun pergi ke parkiran. Namun saat di parkiran lagi-lagi Tasya melihat Jessica dan yang lainnya tengah di dekat mobilnya. Tasya pun menghentikan langkahnya. Hai kak, kenapa berhenti? Ayo cepatlah, ucap Ian. Coba kau lihat Ian. Kenapa mereka selalu ada di dekat mobilku? Dan selalu mengaku-akuinya. Padahal aku sangat malas menghadapi mereka itu, ucap Tasya. Kalau begitu sebaiknya kakak langsung menaiki mobil kakak lalu pergi dari sini dan aku mengikuti dari belakang. Dan tidak usah menegur mereka. Gampang kan, ucap Ian. Akhirnya Tasya pun kembali melangkah. Saat Tasya mendekat pada Jessica bersama Ian, membuat Jessica dan yang lainnya mengejek Tasya. Lihat tuh si Tasya. Saking mau naik mobil mewah sampai-sampai langsung deketin anak baru, ucap taman Jessica. Tasya, seharusnya kamu tidak perlu seperti itu. Bagaimana kalau Arya tahu? Nanti pasti Arya marah, ucap Jessica dengan nada mengejek. Begini saja, bagaimana kalau lain aku akan mengajak kamu menaiki mobilku ini, ucap Jessica dengan mengelus-elus mobil Tasya seolah-olah kalau mobil itu adalah milik Jessica. Ayolah kak, cepat kamu masuk ke dalam mobilmu dan tidak perlu meladeni mereka, ucap Ian lewat alat komunikasinya. Dan Tasya pun hanya mengangguk. Tasya mencari sesuatu dari dalam tasnya. Sedangkan Jessica dan teman-teman hanya mentertawakan Tasya. Karena entah apa yang sedang dicarinya. Bip bip bip. Suara mobil yang dari tadi diakui oleh Jessica tiba-tiba berbunyi. Sontak membaut Jessica dan yang lainnya kaget. Dan Jessica pun mencari-cari kira-kira siapa pemilik mobilnya. Sedangkan Tasya berjalan mendekati mobil itu namun tidak ada yang sadar. Dan saat Tasya membuka mobilnya semua orang kaget dan tak percaya, apalagi Jessica. Jessica, kapan kamu memberikan kunci mobilmu pada Tasya? Tanya salah satu teman Jessica. Sedangkan Jessica hanya diam dan bingung apa yang harus dia jawab. Maaf semuanya mengecewakan kalian. Ini mobilku, kalau kalian tidak percaya coba kalian lihat platnya. Ucap Tasya yang tersenyum lalu masuk ke dalam mobilnya sedangkan Jessica dan yang lainnya langsung melihat ke arah plat mobil itu. T45 ya.
Ucap salah satu teman Jessica. Tasya, ucap kompak Jessica dan teman-temannya. Sontak hal itu membuat banyak orang yang mentertawakan Jessica dan yang temannya. Jessica pun langsung pergi dari sana. Sialan. Bisa-bisanya Tasya mempermalukanku di depan semua orang. Dan bagaimana mungkin mobil semewah itu adalah milik Tasya? Dari mana Tasya mendapatkan uang yang sangat banyak dan itu pun hanya untuk membeli mobil? Suaminya saja orang miskin. Sialan, ucap Jessica. Oh, aku tahu pasti dia cuman menyewanya atau punya siapa gitu. Dan Tasya mengganti plat mobilnya. Iya, pasti begitu. Kenapa aku tadi tidak meminta surat-surat mobilnya untuk memastikan kalau memang benar mobil itu hanya pinjaman? Tapi tidak apa-apa. Lihat saja nanti saat pesta pernikahanku dengan Kak Yohan aku akan mempermalukan kamu Tasya. Sambung Jessica. Sedangkan Tasya tertawa sangat puas bersama Ian melalui alat komunikasi yang tadi Ian berikan pada Tasya.